Juragan, selamat datang di Juragan Film Official, tempatnya review film yang biasa saja namun layak untuk dinikmati. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Mortal Kombat Sub-Zero yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang ninja yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam dan membantu garis keturunannya. Oh iya, sebelum mulai alur ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan semoga juragan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Film bermula di sebuah hutan di camp miliknya. Sang pemimpin klan ninja Shirai Ryu Hanzo Hasashi melakukan aktivitas mengambil air di sumur dengan anaknya yang bernama Zubei. Namun Zubei yang mendengar adiknya menangis memilih masuk ke rumah untuk menjenguk adiknya yang masih bayi. Dan di luar, Hanzo terlihat sedang berbicara dan memuji istrinya karena sangat bahagia memilikinya dan kedua anak darinya. Hanzo pun melanjutkan mengambil air ke sumur. Terlihat Harumi yang mendengar bayinya menangis kencang pun bergegas masuk ke rumah untuk melihatnya. Dan entah kenapa suhu di dalam rumah terasa sangat dingin. Lalu tiba-tiba di depan rumah terlihat percikan darah yang bersumber dari salah satu anggota klan Shirai Ryu yang dibunuh oleh seseorang. Harumi yang panik pun bergegas memasukkan bayinya ke dalam keranjang dan memasukkannya ke tempat yang aman. Saat Harumi ingin melarikan diri, tiba-tiba dihadang oleh seorang ninja dari klan Lin Kuei yang bernama Bi-Han. Bi-Han datang untuk mengejar Hanzo. Bi-Han lalu mengeluarkan es dari tangannya. Hanzo yang sedang mengambil air di sumur terkejut mendengar teriakan Harumi. Hanzo pun bergegas untuk pulang. Di depan rumah, dia melihat semua anggota klan Shirai Ryu habis dibantai. Dia kemudian melihat istri dan anaknya meninggal dalam keadaan membeku. Hanzo yang menyaksikan hal tersebut pun sangat terpukul. Melihat kedatangan para anggota ninja Lin Kuei, Hanzo yang marah langsung bergerak dan membantai mereka semua. Lalu Hanzo mengambil sebuah kunai dan mengikatnya pada sebuah tali. Lalu mengayunkan kunai itu dan menebas pasukan ninja Lin Kuei yang mengepungnya. Setelah Hanzo menghabisi semuanya, Hanzo pun lalu mencari Bi-Han yang merupakan pemimpin dari Lin Kuei. Ternyata Bi-Han sedang duduk santai sambil menunggu kedatangan Hanzo. Tanpa rasa bersalah, Bi-Han memberitahukan bahwa kedatangannya bertujuan untuk menghabisi Hanzo dan seluruh klan Shirai Ryu. Dan Hanzo yang geram pun langsung menyerang Bi-Han dengan mengayunkan kunainya dan berhasil melukai wajah Bi-Han. Mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanzo yang terkena tusukan masih bisa melakukan perlawanan, namun Bi-Han yang terlihat lebih unggul berhasil merebut kunai dari Hanzo. Lalu Bi-Han pun menusuk pundak Hanzo. Sesaat sebelum mati, Hanzo meminta Bi-Han untuk mengingat wajahnya. Lalu tak lama Hanzo pun tumbang. Sore harinya, Hanzo yang dikira telah tewas ternyata bangkit. Ia mendengar tangisan dari anak keduanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Hanzo pun berusaha bangkit dengan merangkak menuju rumahnya. Namun ternyata dia sudah sampai pada batasnya. Hanzo pun akhirnya tewas. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba muncul api menyelimuti tubuh Hanzo dan membuat tubuh Hanzo menghilang dan hanya meninggalkan kunai miliknya. Di tengah hujan yang turun, muncullah sang dewa petir Raiden yang memeriksa sisa-sisa jasad Hanzo. Ia pun mengambil kunai milik Hanzo lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Raiden mengambil bayi Hanzo dan membawanya pergi. Earthrealm atau bumi diambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno mengatakan kalau petarung kuat dari bumi akan memenangkan turnamen dari kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Ratusan tahun dari kematian Hanzo Hasashi, diperlihatkan seorang petarung MMA yang bernama Cole Yang bersama istrinya Ellison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Dan pertarungan pun dimulai. Cole Yang menghajar lawannya dengan tanpa ampun, lalu mengunci lawannya hingga terjatuh. Namun tak disangka keadaannya berbalik. Cole yang dikunci oleh lawannya lalu dihajar bertubi-tubi. Cole yang sudah melampaui batas pun akhirnya menyerah. Scene berpindah pada dimensi lain yang disebut Outworld. Terlihat Bi-Han atau yang sekarang dikenal dengan nama Sub-Zero menemui pemimpinnya yang bernama Shang Tsung.
Sengsang yang percaya pada ramalan kuno itu resah akan garis keturunan Hanzo yang akan memenangkan turnamen. Kalau bumi menang, maka turnamen yang bernama Mortal Kombat berakhir, karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero pun menjelaskan bahwa ia telah membantai seluruh garis keturunan Hanzo ratusan tahun silam. Sengsang lalu memerintahkan Sub-Zero turun ke Earthrealm atau bumi dan membunuh seluruh peserta dari bumi. Setelah pertarungan berakhir, Cole yang melihat penampakan sosok aneh. Lalu ia pun menemui putrinya. Lalu tiba-tiba muncul pria yang mengikutinya dari area pertarungan. Pria itu bernama Zack yang tertarik dengan tanda naga yang ada pada tubuh Cole. Dia penasaran dari mana Cole mendapatkan tanda naga itu. Emily lalu menjelaskan bahwa tanda naga itu dia dapatkan sejak lahir. Cole memperlihatkannya lalu pergi meninggalkan Zack. Di dalam sebuah rumah makan, entah warteg atau padang, Emily merasakan hal yang aneh. Di sana turun salju padahal saat ini sedang musim panas. Namun, tiba-tiba meja di depannya membeku. Ternyata itu adalah ulah dari Sub-Zero. Sub-Zero mengendalikan es lalu menyerang Cole dan keluarganya. Beruntung, Zack datang dan mengajak mereka ikut ke mobilnya dan membawa mereka kabur. Zack pun memperlihatkan tanda yang sama dengannya dan menjelaskan kalau orang tadi mengincar semua orang yang memiliki tanda tersebut. Di tengah jalan, tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Zack menyuruh Cole pergi ke tempat yang aman dan memberikan alamat seorang temannya yang bernama Sonya Blade yang akan memberitahukan semua yang saat ini terjadi. Cole pun mengikuti perintah Zack dan pergi meninggalkannya. Zack pun berniat menghadapi Sub-Zero sendirian dengan membawa sebuah senjata. Dia mengejar Sub-Zero ke dalam sebuah ruangan di mana di tempat tersebut dipenuhi gumpalan-gumpalan es. Tiba-tiba dari belakang Sub-Zero muncul dan menyerang Zack. Zack berusaha menembaknya namun senjatanya dibekukan oleh Sub-Zero. Sub-Zero pun lalu menghajar Zack tanpa ampun. Zack yang kemampuannya jauh di bawah Sub-Zero akhirnya kedua lengannya dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Lalu Sub-Zero pun menjatuhkan Zack ke bawah dan Zack pun tumbang. Cole yang berhasil sampai ke rumah memberitahu istrinya bahwa ia akan pergi menemui seorang yang bernama Sonya Blade dengan tujuan mencari jawaban atas semua ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita bernama Milena memberitahukan Sengsang bahwa Sub-Zero berhasil membunuh salah satu petarung bumi. Lalu ia pun memberitahukan kekhawatirannya kalau sampai Elder God tahu tentang kecurangan yang mereka lakukan. Namun Sengsang tidak mempermasalahkannya karena 9 kali mereka curang namun tak pernah dapat sanksi apapun dari Elder God. Lalu ia pun memerintahkan Milena untuk menyuruh sang reptil untuk membantu Sub-Zero menyelesaikan misinya. Di bumi, Cole sampai di alamat yang ia tuju. Ia pun menyelinap masuk ke dalam. Namun, tiba-tiba seorang wanita menyerangnya. Lalu Cole memperlihatkan tanda naga kepadanya. Wanita itu tak lain adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu ia dan Zack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka orang yang mereka tangkap memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Zack berhasil membunuhnya dan secara tak terduga tanda tersebut pun berpindah kepada Zack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tanda itu mengarah pada suatu turnamen sampai mati antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga yang ada di tubuh artinya orang tersebut terpilih menjadi petarung pada turnamen untuk mewakili bumi. Di sini Cole kembali melihat bayangan aneh lagi. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain lagi. Cole menyalakan lampu dan terlihat seorang pria dengan tangan terikat. Orang itu bernama Keno, sang pembunuh bayaran, pengedar narkoba, dan juga penyelundup senjata. Sonya menemukan Keno telah membunuh seorang petarung terpilih dan memiliki tanda naga di tubuhnya. Makanya Sonya menangkap Keno. Keno mengejek Sonya dan Sonya pun menghajarnya. Tiba-tiba lampu pun padam. Cole dan Sonya pun memeriksa area sekitar. Mereka mendengar suara gerakan namun tak melihat apa-apa. Lalu ada sesuatu yang melempar Cole.
dan merobek wajah Keno. Sonia melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satu pisau justru mengenai kaki Keno. Makhluk itu lalu mengeluarkan lendir asam yang dapat melelehkan besi. Keno pun memanfaatkan lendir tersebut untuk melepaskan ikatan tangannya. Keno lalu bangkit dan menancapkan flare pada makhluk itu dan terlihat sosok monster kadal yang bernama Reptil. Sonia menusuk Reptil dengan pisau. Lalu Kano mengambil pisau tersebut dan merobek tubuh Reptil, lalu mengambil jantungnya. Dan Reptil pun akhirnya tumbang. Sonia lalu memeriksa kertas-kertas yang terbakar. Ia bingung karena petunjuk menunjuk kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih dilatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Keno lalu menjelaskan kalau dia tahu lokasi kuil Raiden karena dulu pernah memasok senjata lewat sana. Namun ia tak sudi membantu Sonia karena sebelumnya ia pernah diikat dan dilempari pisau dan membuat wajahnya dicakar Reptil. Keno pun berniat pergi, namun Sonia menawarkan bayaran $2 juta jika Keno mengantarnya. Namun Keno meminta bayaran $3 juta. Dasar serakah lu bro. Lalu Sonia pun menyetujuinya. Pagi harinya mereka bertiga pun menaiki pesawat sewaan. Dan di tengah-tengah gurun, mereka pun melompat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Keno. Setelah sekian lama, kuil Raiden tetap tak terlihat. Sonia pun kesal, lalu Keno menantang Sonia untuk bertarung. Ia mengejek Sonia iri karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonia yang marah lalu menghajar Keno dengan mudah, namun Sonia melepaskan Keno kembali. Di tengah jalan, Sonia melihat seorang pria berjalan mendekati mereka. Keno lalu maju untuk mengancam, namun tak diduga pria itu mengeluarkan bola api dari telapak tangannya. Mereka bertiga pun kaget. Pria itu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Liu Kang. Ia bukan musuh. Liu Kang pun sama, merupakan petarung terpilih. Liu Kang lalu mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden yang ternyata berada di arah yang berlawanan. Mereka pun sampai di depan goa. Mereka pun memasukinya. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang menari-nari ala jamet dan pintu di depannya pun terbuka. Mereka masuk ke dalam Temple of Life, di mana di sana terdapat banyak lukisan sejarah Mortal Kombat. Cole melihat sebuah lukisan yang mengingatkannya pada bayangannya yang selalu mengganggunya. Mereka pun terus masuk ke bagian terdalam. Liu Kang menjelaskan kalau mereka di sini akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Sonia masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat Zack yang tak sadarkan diri dengan keadaan kedua lengannya terputus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Zack dalam kondisi seperti itu. Liu Kang mencari cara dari berbagai dunia untuk dapat menyelamatkan Zack. Mereka berempat memasuki ruangan Raiden. Namun Raiden kecewa melihat para petarung terpilih itu dalam kondisi tidak siap untuk bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Ia pun menjelaskan kalau bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya dan manusia akan dijadikan budak. Sore harinya, saat Liu Kang bermeditasi, Sub-Zero tiba-tiba muncul di pintu kuil dan langsung menyerang Liu Kang. Lalu dari belakang datang sebuah topi menyerang Sub-Zero. Dia adalah Kung Lao yang merupakan saudara Liu Kang. Lalu Shang Tsung dan Milena pun datang. Shang Tsung menyuruh anak buahnya menghabisi para petarung bumi dan mengklaim kemenangannya atas bumi. Tiba-tiba Raiden pun muncul. Raiden menghentikan Shang Tsung dan membuat pelindung yang dilapisi oleh petir. Shang Tsung yang sadar tidak mampu menembus pelindung itu pun akhirnya pergi. Liu Kang menjelaskan kalau kemampuan ajaib terbentuk dari arkana yang muncul setelah memiliki tanda naga di tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar dapat menemukan arkananya masing-masing. Tanpa arkana, semua kekuatan mereka tidak ada gunanya. Kung Lao menyuruh Sonia untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonia pun akhirnya pergi ke tempat Jack. Dan tak diduga, Jack yang sedari tadi pingsan pun sadar. Dan kini ia memiliki lengan dari besi. Di dalam arena, Kung Lao melatih Cole Yang agar dapat menemukan arcananya. Dan dengan mudah Kung Lao mengalahkan Cole, namun arkana Cole masih belum muncul. Kini saatnya Liu Kang yang berhadapan dengan Keno.
Dengan mudah Liu Kang menjatuhkan Keno berkali-kali. Keesokan harinya, Cole kembali berlatih dengan Kung Lao, namun hasilnya sama saja. Di tempat lain Sonya melatih Jack menggerakkan lengan besinya. Malam harinya, saat mereka makan malam, Kung Lao mengejek Keno yang sering membuat ulah dengan menyebutnya petarung yang bodoh. Mendengar hal itu, Keno sangat marah dan menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Kung Lao terus-terusan mengejek Keno dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata Keno. Akhirnya Keno berhasil menemukan arkana miliknya. Esokan harinya, Keno menghajar Cole berkali-kali, namun tetap saja arkana milik Cole tetap tidak muncul. Saat istirahat, Raiden datang dan menjelaskan jika dia tidak bisa membangkitkan arkananya, dia hanya akan menjadi beban bagi yang lainnya. Raiden pun mengatakan kalau Cole mendapatkan tanda naga di tubuhnya adalah peninggalan leluhurnya, pemimpin klan ninja Shirai Ryu Hanzo Hasashi. Dulu, waktu Hanzo dibunuh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Netherrealm dengan dendamnya yang sangat membara. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan keturunan Hanzo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun melihat dari kemampuan Cole saat ini, Raiden pun kecewa dan menyuruhnya pulang karena hanya akan menjadi beban bagi petarung lainnya. Raiden pun membuka portal dengan petirnya dan Cole pun pergi. Di dalam Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Leiko. Shang Tsung yang kesal karena ingin segera menguasai bumi namun dihalangi oleh pelindung Raiden, sehingga tidak bisa membunuh para petarung bumi. Kabal kemudian memiliki sebuah ide karena mengenal seseorang yang akan membantunya. Tiba-tiba dari belakang muncul bayangan makhluk bertangan 4. Di kuil Raiden, Kabal menemui Keno. Kabal menghasut Keno agar mengkhianati Raiden dan mengajaknya bergabung di pihaknya, dan menjelaskan jika nanti bumi berhasil dikuasai maka Keno akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan Keno pun tertarik. Malamnya, Keno merusak patung naga dengan laser dari matanya, sehingga membuat pelindung petir Raiden pun menghilang. Shang Tsung dan pasukannya pun dapat memasuki arena latihan. Ternyata Keno sudah berpihak kepada Shang Tsung. Di rumahnya, Cole diserang oleh Goro, si monster bertangan 4. Di kuil Raiden, anak buah Shang Tsung menyerang para petarung bumi. Liu Kang melawan Kabal, Zack melawan Jenderal Reiko, dan Sonya menghadapi Mileena. Sonya tak berdaya menghadapi Mileena. Mileena yang mengetahui Sonya tidak memiliki tanda naga kemudian pergi dan melepaskannya. Keno lalu datang melempar Sonya, lalu menghancurkan tangan dari sebuah patung dan menimpa Sonya. Kung Lao yang bertarung melawan Kitara. Dari atas Kitara menyerang Kung Lao, namun Kung Lao berhasil menaikinya dan memaksanya terbang ke arah topinya yang berputar hingga menyebabkan tubuhnya terbelah 2. Di tempat lain, Cole tidak berdaya menghadapi Goro. Listen mencoba melepaskan cengkraman Goro terhadap suaminya, namun itu membuat dia dan putrinya diincar Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan menabrak Goro, namun sia-sia. Melihat keluarganya terancam, tidak disangka arkana dari dalam diri Cole bangkit. Tubuhnya seolah dilapisi armor berwarna emas. Cole lalu bangkit lagi dan menyerang Goro. Goro yang marah memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata pada bagian tangan Cole, dan Cole pun menyerang Goro dengan senjata itu. Cole pun berhasil menebas lengan Goro dan merobek tubuhnya, lalu menusuk matanya. Goro pun tumbang. Di kuil Raiden, Zack berusaha mengangkat batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka arkana Zack pun bangkit. Arkana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan yang sangat dahsyat, hingga dapat mengangkat batu besar dengan mudah. Raiden kemudian datang ke arena, dan Raiden pun kembali memanggil Cole. Cole pun datang. Raiden berusaha membawa para petarung bumi kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang menyelamatkan Cole. Tidak disangka, Shang Tsung menarik Kung Lao dan menghisap jiwanya. Liu Kang ingin menolongnya namun terlambat. Kung Lao pun tewas dihisap oleh Shang Tsung. Para petarung bumi yang tersisa dibawa ke Void, di mana anak buah Shang Tsung tidak akan menemukan mereka.
Di sini Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi Shang Tsung. Zack bertanya kepada Raiden kenapa tidak menyelamatkannya. Lalu Raiden menjawab bahwa semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas melindungi bumi, namun ia tidak bisa melindungi semua nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden lalu memberikan kunai milik Hanzo Hasashi pada Cole. Cole memberikan ide pada Raiden untuk memisahkan musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Zack akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero di akhir karena Sub-Zero merupakan musuh yang terkuat. Pertarungan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Zack melawan Reiko. Zack dengan mudah menghajar Reiko lalu menghancurkan kepalanya. Di tempat lain Sonya melawan Kano. Di dalam ruang yang gelap, Sonya menghajar Kano bertubi-tubi dan melemparkan sesuatu tepat di matanya sehingga Kano tidak bisa lagi mengeluarkan laser dari matanya. Saat Kano menguncinya, Sonya pun menancapkan sebuah paku ke wajahnya dan Kano pun tumbang. Lalu tato naga pun pindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang menyerang Kabal dengan tendangan kaki 1000 hingga terlempar ke dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan kemampuannya berupa naga api raksasa dan membakar Kabal hingga hangus. Di tempat lain, Cole bertarung dengan Mileena yang marah. Tiba-tiba Sonya datang membantu dan mengeluarkan laser dari tinjunya tepat di perut Mileena sehingga menyebabkan perutnya bolong. Di bumi, Sub-Zero mendatangi rumah Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul memperlihatkan gelang milik Emily. Cole pun lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke sebuah ruangan yang membeku. Di sana, ia melihat istri dan anaknya membeku. Cole yang marah langsung menyerang Sub-Zero, namun kemampuan Sub-Zero jauh di atas Cole dan ia pun melemparkannya. Keadaannya terdesak, Cole mengeluarkan kunai milik Hanzo. Namun Sub-Zero membalikannya ke arah Cole. Cole menahan kunai itu sampai darah keluar dari tangannya. Kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Saat Sub-Zero ingin menusuk Cole, tiba-tiba lengan Sub-Zero tertusuk sesuatu dari belakang. Sosok itu adalah Hanzo Hasashi yang sekarang berubah menjadi Scorpion yang bangkit dari Netherrealm atau neraka untuk balas dendam. Rival sejati itu pun bertarung dengan sengit. Scorpion memperlihatkan wajahnya pada Sub-Zero, dan Sub-Zero mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpion yang melihat keluarga Cole membeku teringat masa lalunya. Cole datang membantu Scorpion bertarung dengan Sub-Zero. Sub-Zero pun terdesak. Namun Sub-Zero masih bisa membekukan Scorpion. Cole yang marah pun berhasil menghajar Sub-Zero. Scorpion yang sedang membeku berhasil mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri dan membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang sudah mulai lemah melepas topengnya. Cole melemparkan kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero, lalu melemparkannya hingga membuat Sub-Zero tak mampu bangkit. Scorpion pun membuka topengnya dan menyemburkan api dari mulutnya sehingga membakar Sub-Zero hingga hangus. Scorpion lalu meminta Cole menjaga garis keturunan Shirai Ryu dan lalu pergi. Raiden dan petarung lainnya datang menemuinya. Raiden terkejut melihat Sub-Zero sudah dikalahkan. Tak disangka Shang Tsung juga datang. Dia mengatakan kalau dia belum kalah dan akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad para pasukannya diselimuti asap hitam lalu menghilang. Lalu Raiden mengirim kembali Shang Tsung ke Outworld. Raiden menjelaskan kepada para petarung bumi kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan Cole dan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkannya. Keesokan harinya, promotor pertandingan UFC meminta Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolaknya dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan alur cerita film Mortal Kombat pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga juragan terhibur. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!